kita masuk pada pengertian. Jadi, kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang tersusun atas susunan sel mikro yang sangat sederhana, yang terdiri atas jaringan ikat halus yang mengandung pembuluh kapiler. Nah, sistem endokrin itu juga disebut sebagai kelenjar buntu. Kelenjar buntu itu adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan sekretnya. Sekret dari kelenjar endokrin itu dinamakan sebagai hormon. Hormon itu sendiri merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh satu bagian tubuh yang mempengaruhi aktivitas kelenjar atau jaringan yang lain. Misalnya metabolisme sel, reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan tubuh, tingkah laku pada keadaan homeostatis. Nah, sistem endokrin itu hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh itu berbeda dari sistem saraf. Pada sistem endokrin dan sistem saraf memiliki fungsi untuk persamaannya memiliki fungsi untuk mengontrol dan memadukan satu sama lain serta menjaga homeostatis dalam tubuh. Tetapi ada pula perbedaan antara kedua sistem tersebut. Karena dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin itu lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia, sedangkan kalau sistem endokrin itu lebih memperhatikan waktu respon lebih lambat daripada sistem saraf. Kemudian pada sistem saraf, potensial aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu kisaran 1-5 mili-detik, tetapi kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Berikutnya kita masuk pada sel-sel penyusun organ endokrin. Sel-sel penyusun organ endokrin itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sel neosekretory dan sel endokrin sejati. Nah, kalau sel neosekretory itu adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Sedangkan sel endokrin sejati itu disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Berikutnya kita masuk pada fungsi kelenjar endokrin. Fungsi kelenjar endokrin itu yang pertama sebagai pertumbuhan jaringan, di mana dia mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi secara maksimal. Yang kedua, mengatur metabolisme. Endokrin itu akan mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi gula dalam tubuh dan pada usus halus. Fungsi kelenjar endokrin yang ketiga sebagai metabolisme zat. Jadi, endokrin akan mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, dan air dalam tubuh untuk bisa optimal. Fungsi kelenjar endokrin yang keempat, mengontrol aktivitas. Mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang kelima, merangsang aktivitas. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang keenam, penghasil hormon. Menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang berikutnya, fungsi hormon. Fungsi utama hormon terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengendalikan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh seperti proses pertumbuhan, perkembangan seksual, dan proses metabolisme yang lain. Yang kedua, menjaga keseimbangan dalam tubuh atau disebut juga homeostatis. Sebagai penjaga keseimbangan tubuh, maka hormon ini memiliki mekanisme kerja umpan balik. Artinya, jumlah produksi hormon tertentu akan berpengaruh terhadap produksi hormon yang lain. Misalnya, kerja antara PTH atau parat hormon dan hormon tiroksin memberikan sesuatu sistem pengawasan dan keseimbangan homeostatis dengan cepat setelah terjadi suatu perubahan. Yang berikutnya, 8 bagian kelenjar utama dalam endokrin. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis yang terletak di otak besar disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian anterior, bagian tengah, dan bagian posterior. Kelenjar hipofisis bekerja sama dengan hipotalamus mengendalikan organ-organ tubuh. Hipofisis bagian anterior.
Hipofisis bagian anterior menghasilkan berbagai macam hormon antara lain. Yang pertama, hormon somatotrof, yaitu merangsang sintesis protein dan metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang, terutama tulang pipa dan otot. Yang kedua, hormon titrotropin, yaitu mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar, gondok atau tiroid, serta merangsang sekresi tiroksin. Yang ketiga, hormon adrenokortikotropik, yaitu mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar. Adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid atau hormon yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Yang keempat, hormon laktogenik, yaitu memelihara korpus luteum atau kelenjar endokrin, sementara pada ovarium untuk memproduksi progesteron. Yang kelima, hormon gonadotropin, yaitu banyak terdapat pada ibu yang menyusui karena guna untuk merangsang kelenjar susu sehingga pada saat diperlukan setiap berfungsi. Yang berikutnya adalah hipofisis bagian tengah. Kelenjar ini menghasilkan hormon perangsang melanosit atau melanocyte stimulating hormone. Apabila hormon ini banyak dihasilkan, maka menyebabkan kulit menjadi hitam. Sekresi MSH juga dirangsang untuk faktor pengatur yang disebut faktor perangsang pelepasan hormon melanosit dan dihambat oleh faktor inhibisi hormon melanosit. Yang berikutnya adalah hipofisis bagian posterior. Hipofisis bagian posterior menghasilkan oksitosin dan vasopresin. Oksitosin berperan dalam merangsang otot polos yang terdapat di uterus, sedangkan vasopresin disebut juga hormon antidiuretik atau ADH, berpengaruh pada proses reabsorpsi urin pada tubulus distal sehingga mencegah pengeluaran urin yang terlalu banyak. Yang berikutnya, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di daerah leher di bagian depan kerongkongan. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin dan triiodotironin. Kedua hormon ini bekerja sama mengatur metabolisme organik, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, serta mengatur aktivitas saraf. Sintesis hormon tiroksin membutuhkan mineral iodium. Jika konsumsi iodium kurang, maka hormon tiroksin tidak dapat disintesis. Rendahnya sekresi hormon dari kelenjar tiroid dapat menyebabkan hipotiroidisme. Hipotiroidisme semasa bayi, dalam kandungan, atau semasa kanak-kanak akan menyebabkan timbulnya kretinisme. Tanda-tandanya antara lain dwarfisme atau cebol dan retardasi mental atau kemunduran mental. Dwarfisme disebabkan oleh kegagalan pertumbuhan tulang, sedangkan retardasi mental disebabkan oleh gagalnya otak untuk berkembang sepenuhnya. Yang berikut kelenjar paratiroid. Kelenjar ini menghasilkan hormon patohormon yang berperan menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Kelebihan hormon ini menyebabkan kalsium dalam tulang terambil sehingga terjadi pengendapan kalsium dan menyebabkan batu ginjal. Pada beberapa orang dapat menyebabkan tulang mudah sekali patah. Kekurangan hormon ini akan menyebabkan gejala kadar kapur dalam darah menurun, kejang tangan dan kaki, jari-jari tangan membengkok ke arah pangkal, kesemutan, dan sukar tidur. Yang berikut adalah kelenjar adrenal. Kelenjar ini berbentuk bola, menempel pada bagian atas ginjal. Pada setiap ginjal terdapat satu kelenjar suprarenal yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar atau korteks dan bagian tengah atau medula. Kelenjar bagian korteks menghasilkan hormon kortison yang terdiri atas mineral okortikoid yang membantu metabolisme garam natrium dan kalium serta menjaga keseimbangan hormon seks, dan glukokortikoid yang berfungsi membantu metabolisme karbohidrat. Kelenjar bagian medula
menghasilkan hormon adrenalin dan hormon non-adrenalin. Hormon adrenalin menyebabkan meningkatnya denyut jantung, kecepatan pernapasan, dan tekanan darah atau penyempitan pembuluh darah. Hormon non-adrenalin bekerja secara antagonis terhadap adrenalin, yaitu berfungsi menurunkan tekanan darah dan denyut jantung. Kerusakan pada bagian korteks mengakibatkan penyakit Addison dengan gejala-gejala sebagai berikut, yaitu timbul kelelahan, nafsu makan berkurang, mual, muntah-muntah, terasa sakit di dalam tubuh. Dalam keadaan ketakutan atau dalam keadaan bahaya, produksi adrenalin meningkat sehingga denyut jantung meningkat dan memompa darah lebih banyak. Gejala lainnya adalah melebarnya saluran bronkiolus, melebarnya pupil mata, kelopak mata terbuka lebar, dan diikuti dengan rambut berdiri. Yang berikut adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memiliki fungsi ganda. Selain menghasilkan enzim-enzim pencernaan, pankreas juga menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin diproduksi pankreas di bagian yang disebut pulau Langerhans. Hormon insulin yang berfungsi mengurangi kadar gula darah yang melebihi normal dengan cara mengubah gula darah menjadi gula otot atau glikogen. Kekurangan hormon insulin menyebabkan pengaturan kadar gula darah tidak berlangsung normal, gula darah cenderung di atas normal. Keadaan ini mudah menimbulkan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Yang berikut adalah kelenjar gonad. Ovarium merupakan alat reproduksi wanita. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium adalah hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen berfungsi untuk menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Tanda-tanda kelamin sekunder adalah tanda yang membedakan antara wanita dengan pria tanpa melihat kelaminnya. Misalnya, perkembangan payudara wanita. Sedangkan hormon progesteron berfungsi menyiapkan dinding uterus agar dapat menerima telur yang sudah dibuahi atau menyebabkan penebalan dinding uterus. Selama kehamilan, estrogen dan progesteron terus dihasilkan oleh plasenta sehingga kehamilan dapat terus dipertahankan. Testis merupakan organ reproduksi khusus pria. Testis menghasilkan hormon androgen, yaitu testosteron. Testosteron berfungsi menimbulkan ciri-ciri seksual pada pria. Misalnya dada menjadi bidang, tumbuh kumis, dan suara menjadi lebih berat. Yang berikutnya, kelenjar pinealis. Kelenjar yang terdapat di dekat pusat otak kita. Kelenjar ini menghasilkan hormon yang bernama melatonin, di mana reproduksi hormon ini bergantung dari seberapa lama tubuh mendapatkan penyinaran. Fungsinya yang pertama, kelenjar pinealis yang menghasilkan hormon melatonin sebagai antioksidan tubuh yang efektif untuk memberikan perlindungan pada sistem saraf otak dari serangan radikal bebas. Yang kedua, dalam ritme biologis, hormon ini memberikan pengaruh pada siklus pada seseorang. Maksudnya di sini adalah siklus dari bangun hingga tidur lagi atau kebiasaan makan pada seseorang. Yang berikutnya, kelenjar timus. Merupakan kelenjar yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan manusia. Yang pertama, kelenjar ini ditemukan di dalam mediastum, tepatnya di sekitar trakea. Yang kedua, kelenjar ini biasanya dapat membesar seiring dengan berjalannya proses pubertas, akan tetapi akan mengecil kembali ketika dewasa. Yang ketiga, timus juga menghasilkan hormon pertumbuhan yang akan berfungsi hingga remaja, dan setelah dewasa nanti hormon pertumbuhan tidak akan berfungsi. Fungsi dari kelenjar timus, yang pertama, untuk membantu pertumbuhan makhluk hidup. Yang kedua, bertugas mengurangi aktivitas dari kelenjar kelamin. Yang ketiga, menghasilkan senyawa timosin yang bertugas sebagai perangsang limfosit tubuh. Yang berikutnya, kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem endokrin. Ada banyak penyakit sistem endokrin yang diakibatkan oleh gangguan pada sistem yang kompleks ini. Di antaranya yang pertama, gangguan pertumbuhan,
Yang kedua, hiperprolaktinemia atau sekresi prolaktin yang berlebihan. Yang ketiga, kegagalan fungsi gonad. Yang keempat, penyakit tiroid. Yang kelima, penyakit kencing manis. Yang keenam, osteoporosis. Yang ketujuh, sindrom ovari polikistik. Dan yang kedelapan, menopause.